pertama atas pernyataan maupun pertanyaan dari Pak Kasat Reskrim Polres Melaka sudah terjawab hari ini. Dan hari ini kami datang membawa sertakan bahan pembanding digital berupa rekaman video originalnya yang didokumentasikan oleh saudara Koki, dan tadi kita sudah sampaikan kepada penyidik Polres Melaka untuk ditindaklanjuti dalam perkara yang ada. Dan video rekaman itu kedudukannya itu sangat penting dan sangat menentukan kasus yang sekarang ditangani oleh Polres Melaka terhadap pengeroyokan terhadap saudara Bojes. Nah, jadi video rekaman itu sebagai salah satu alat bukti ya. Kalau di KUHP itu dia masuk di petunjuk, tetapi kalau kita mau bicara lebih luas lagi, kita membaca Undang-Undang IT itu kalau secara hati-hati di pasal 5 ayat 1 bahwa dokumen elektronik itu termasuk salah satu bukti yang sah menurut hukum. Itu perluasan pemaknaan bukti di dalam KUHP. Itu sudah tertuang dalam Undang-Undang IT. Kita bisa melihat ke situ. Jadi itu yang jelas itu salah satu alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian daripada kasus yang sekarang ditangani oleh Polres Melaka. Nah, dan dari video itu, rekaman itu terlihat jelas kok pelakunya siapa, kejadiannya apa, terjadinya di mana dan kapan, itu sudah terlihat jelas kok. Ada 3 pelaku yang kita ketahui dari video rekaman itu. Ada saudara Raimundo Seran Pelau CS ya. Itu sudah disebutkan semua di situ. Dengan cara apa mereka melakukan ya, itu sudah terlihat jelas di dalam video itu. Dan video itu merupakan bukti yang otentik sekali. Nah saya yakin itu. Oleh karena itu, dengan proses kita, marilah kita tidak usah berpolemik tentang siapa pelakunya, terus kami melakukan apa dan bagaimana ceritanya. Sekarang marilah kita kerja untuk agar 3 orang itu segera ditahan. Karena perkara ini merupakan atensi publik. Dan ingat bahwa pasal yang diterapkan ini, mohon maaf, pasal yang diterapkan itu bukan hanya 170, 351, Junto 55, lalu kemudian ada undang pers juga. Karena korban itu melekat jurnalis seorang wartawan yang dalam menjalankan fungsi jurnalistik. Itu kalau kita membaca pasal 18 ayat 1 Undang-Undang pers ya, itu disebutkan menghalang-halangi wartawan itu termasuk tindak pidana. Ya. Nah, makanya hukum yang diterapkan itu sekarang di dalam penyidikan ini. Dan kita ya harus bicarakan tersangka karena memang sudah ada tersangkanya. Nah, karena tanggal 21 Oktober yang lalu kami sudah mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan daripada Polres Melaka, dan di situ dikatakan bahwa berdasarkan laporan yang kita ajukan, saudara Bojes laporkan itu bahwa dari penyelidikan sudah dinaikkan ke penyidikan. Nah, kalau bicara penyidikan kan sudah status tersangkanya siapa? Dan itu sudah ada. Nah, jadi ada disebutkan di situ 3 orang menurut surat yang kita terima itu, SP2HP itu. Jadi ada saudara Mundus, ada Sergius, terus ada juga Morgan. Nah, sehingga kita tentunya mengapresiasi langkah yang diambil waktu itu dari pihak Polres Melaka, dan kiranya kita tetap mendukung Polres Melaka untuk tuntaskan ini kasus dan segera mereka ditahan. Itu saja kita minta itu, supaya ada keadilan. Kakak sebagai tim kuasa hukum dari pelapor atau ya. Sesuai dengan pernyataan Pak Kasat bahwa segala perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada pelapor, kan begitu? Ya. Sesuai dengan hasil rekaman itu. Dan apakah sejauh ini di satu pihak Pak Kasat juga mengatakan bahwa kami masih butuh lagi satu data seperti rekaman asli video itu. Ya. Dalam perkembangan seperti itu, sebagai kuasa hukum apakah melakukan komunikasi terkait dengan akan dilakukan penahanan terhadap 3 tersangka ini? Ya, kalau untuk
apakah kemudian nanti akan dilakukan penahanan itu kan sudah merupakan kewenangan daripada penyidik ya, sehingga kalau seperti itu mungkin teman-teman wartawan langsung saja tanyakan kepada penyidik atau atasan penyidiknya, Ya. baik itu kepada Kapolres atau Kasatnya, silakan. Nah, tetapi yang jadi kewenangan saya untuk menjelaskan dalam hal ini materi pemeriksaan tadi itu sekitar 25 pertanyaan, dan salah satu halnya itu menyangkut seputar video itu. Nah, pertanyaan itu apakah saudara Oki itu punya kewenangan untuk melakukan itu? Ya dia kan satu ini khusus dari paslon SNKT yang ditugaskan khusus untuk melakukan dokumentasi terhadap segala macam kegiatan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kampanye SNKT. Jadi tidak ada masalah. Permintaan dari kuasa hukum artinya harus dilakukan penahanan ya. Oh ya, kalau permintaan dari kita supaya agar segera dilakukan penahanan karena buktinya sudah cukup. Ya, dan ini harus dilihat baru ada atensi publik ini, jadi perhatian masyarakat puas. Jadi ada gelombang gerakan dari berbagai elemen itu kan harus kita lihat sikap. Ya sama kuliah, dan kalau bisa ya tidak boleh terlalu kita malah. Dan kita ingat bahwa kami kuasa hukum tidak akan mengintervensi proses hukum ini, dan kita berharap supaya mereka tiga itu segera dilakukan penahanan. Sudah. Ya, sudah. Jadi baik, terima kasih.